Baru belajar sesuatu, tapi besoknya sudah lupa apa yang dipelajari. Ada nggak yang seperti itu? Tos dulu. Ya, memang ada orang yang dapat mengingat apa yang dipelajari di sekolah ketika sudah dewasa. Tapi, banyak juga yang mudah sekali lupa apa yang baru saja dipelajari. Apa mungkin pada dasarnya memang ada individu yang dilahirkan menjadi pintar dan ada yang tidak? Atau cara belajar mereka saja yang berbeda? Apakah ada caranya untuk belajar secara lebih efektif? Welcome to Creators Mind. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya lupa, entah itu dalam ujian, kuis, atau mungkin dalam kondisi lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa ternyata cara atau metode belajar individu memiliki faktor yang besar dalam daya ingat otak kita. Jadi, apa metode yang tepat untuk dapat belajar secara efektif? Sebelumnya mari kita pahami dulu cara kerja otak kita ketika mempelajari sesuatu. Pada tahapan awal, semua ingatan kita akan selalu masuk ke ingatan jangka pendek. Dengan mengulang membaca informasi tersebut secara rutin, maka informasi tersebut akan semakin kuat di ingatan jangka pendek kita dan secara bertahap akan masuk ke ingatan jangka panjang. Setelah itu, baru kita dapat memulai proses belajar. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menguji kemampuan diri kita sendiri. Kita bisa gunakan kuis sederhana atau flashcard untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita ketahui dan mana yang tidak. Selain itu, dengan menguji kemampuan diri kita sendiri, kita dapat melatih otak untuk mengaktifkan informasi yang relevan ketika mencari jawaban, sehingga dapat membantu kita mengingat secara jangka panjang. Atau kita bisa juga bagikan apa yang sudah dipelajari kepada orang lain. Dengan membicarakan sesuatu yang dipelajari sesuai dengan cara kita, biasanya mampu membuat kita lebih memahami pelajaran baru tersebut. Teknik kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan mencampur subjek yang dipelajari, atau bisa disebut dengan lintas subjek. Peneliti menjelaskan bahwa dengan melakukan teknik ini, kita memaksa otak untuk melupakan sementara apa yang dipelajari, dan kemudian kita mengingat kembali informasi tersebut sehingga akan memperkuat ingatan. Dan teknik yang terakhir membahas mengenai kapan waktu yang tepat untuk belajar secara efektif. Menurut penelitian, memberi jarak waktu belajar beberapa hari merupakan suatu hal yang penting. Saat sedang beristirahat, sebenarnya otak kita tetap aktif bekerja, menyimpan dan mengintegrasikan pengetahuan di neokorteks, sehingga informasi yang sudah masuk akan disusun dan dirapikan untuk jangka panjang. Jadi, meskipun belajar pada malam sebelum ujian mungkin tampak logis, ternyata informasi yang dipelajari dengan metode itu tidaklah akan bertahan lama, karena informasi tersebut hanya akan berada di ingatan jangka pendek kita saja dan tidak diproses di ingatan jangka panjang. Itu berarti istirahat sangatlah penting. Banyak orang yang meremehkan tidur, padahal kualitas tidur yang baik dapat memperkuat daya ingat seseorang. Ketahui kemampuan diri kita, belajar secara lintas subjek, dan jangan lupa beristirahat. Lakukan ketiga cara ini untuk dapat belajar secara efektif sehingga apa yang sudah dipelajari akan masuk ke ingatan jangka panjang dan kita pun bisa menjadi individu yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat belajar!